Udah, Pak Gubernur. Pak, Oh. kami Dedi Pak. Oh, Pak, siap. itu tong di stop Pak, itu pekerjaan provinsi Pak, udah di stop Pak. Ya. Ini maksudnya gini Pak Gubernur. Ini kan di beko supaya bisa lewat, supaya langsung disiapin mobil Pak. Itu. Ya itu mah kades saja yang nyiapin mobil, saya akan tegur ngurus. Nanti besok diangkut Pak, Oh. karena hari sekarang Minggu. Siap, Besok siap, langsung siap. diangkut, Pak. Ya, siap itu. Sekarang suruh jalan dulu, jangan dihalangin ya Pak ya. Pak Arifin yang Purnawan itu stop pekerjaan ada apa? Kalau kronologis ya, Aliran kronologis, sungai aliran sebenarnya ini pembuangan air tuh lurus ke belakang. Ya. Ya. Lurus ke belakang dulu saya tahun 90 di sini, ya kan. Tidak ada belok ke sini. Hanya ke belakang, lurus tuh melintasi tanah Resinda. Saat itu Resinda ngaruh. Saya ya kan nanya, ini ngaruk ini solokan ini bagaimana? Nanti Pak digali lagi. Itu dari Resinda, ya kan. Tiba-tiba Resinda dibelokkan ke sana, solokannya dibelok. Disedot lah dari Resinda. Nah, saya juga protes, kenapa ya kan dibelokkan ke sana, kenapa nggak aliran air yang alami ke sana dari dulu saya di sini udah dibelokin. Nah, tiba-tiba setelah dibelokin itu ditutup ya karena mesin rusak. Nah, program lagi dibuatkan saluran kecil ke sini. Pernah saya protes karena apa, salurannya kecil itu tidak sesuai. Terus saya masukin bambu ke bawah. Nah, lumpur sekian senti, air sekian senti, mohon cerita ini dibuktikan sama saya 50% air harus ngalir. Nah, setelah digali ke sini, saya protes karena penggaliannya kurang dalam. Nah, air tidak ngalir, gitu. Nggak percaya dari Resinda. Pas dibelokkan di sana, dikasih gorong-gorong. Jadi silakan aja, saya tungguin ini ya, gitu. Gorong-gorong ini nggak akan maksimal. Dipasanglah gorong-gorong panjang yang coran itu, dimasukin, ditimbun, sudah ditimbun. 2 hari kemudian hujan, gorong-gorong di atas, air di bawah. Ya. Tidak naik karena apa? Itu bekas bak bagi, pembagi, situ. ya. Bak pembagi tidak digali. Nah, dari itu dari pihak Resinda datang, dibongkarlah gorong-gorong, gitu. Digali, tapi nggak maksimal. Siapa ini harus digali karena ini tidak akan ngalir kalau nggak digali. Karena ya gimana namanya, masyarakat kecil mungkin ya udah ditimbun gitu aja udah selesai. Makanya jangan salahin saya, nanti saya udah usul ya, masyarakat jangan nyanyi nanti apabila ada luapan air. Gitu aja saya mah. Nah, ternyata begitu hujan ini air kurang ngalir, harus penuh dulu di sana baru ngalir. Saya bilang gini, itu kok gimana? Udah diminum aja tadi gitu, saya mah kesel gitu. Karena usul udah, masyarakat ini diem. Ya. Gitu. Ya akhirnya ya udah saya pasrah, ya kan. Seandainya nanti kemudian hari ini ada perubahan, jangan nyalahin siapa-siapa. Ya kan. Gitu kalau saya mah. Ya kalau saya mau dibesarin juga jadi masalah kalau untuk saya, gitu. Ya biasa-biasa aja kalau saya mah, bukan berarti ngelarang, tidak. Ini program pemerintah kok. Iya. Gitu. Program pemerintah, apalagi ini program gubernur, masa nggak mendukung? Kita juga mendukung. Gitu. Jadi ya tidak keberatan ya, Pak? Tidak keberatan ya kan. Kalau memang ini relokasi keseluruhan ya. Ya. Harapan Pak Arifin itu Resinda juga harus Harus. kena. Iya. Harus. Air juga harus kembali ke semula ke sana, aluran air itu. Kalau sebenarnya mau difungsikan lagi. Iya. Tapi seandainya tidak berfungsi ya terserah itu. Nah. Berarti ada kebijakan daripada pemerintah daerah. Iya. Kan itu. Terus tentang iya Pak, iya kan udah jadi ini ya, udah istilahnya mau dikembalikan lagi tanah negara. Dari mulai Kalimalang sampai dengan ujung, Pak. Berarti tadi sampai dengan Resinda. Ya. Menurut Bapak gimana nih? Setuju ente gitu, Pak? Ya kalau saya mah setuju aja. Makanya saya tentang iya misalnya bangli-bangli iya tertibkan gitu. Ya. Nah, sok jelaskan, Pak. Ya, satu ini ya. Orang membangun ini
pakai mungkin anggaran ya, Iya. pakai dana lah, ya kan. Ya seandainya ini misalnya itu kan saya kan bicara kebijaksanaan, bukan saya minta ganti rugi sekian, tidak, ya kan. Itu karena saya membangun di atas lahan negara kok, ya kan. Ya kalau saya mah ngikutin lah, Ikutin aja, ikutin ya arah Pak kan. Gubernur. Sesuai atau tidak. Ah. Ya. Kalau namanya orang justru orang bangunannya hanya 3 meter, Ah. nilainya sama. Yang beda dengan yang 10 meter misalnya. Nah itu loh, ada perbedaan atau tidak? Ah, berarti Ya kalau seandainya ya mungkin, ya itu juga mohon kebijaksanaan. Bukan saya hanya misalnya bersikeras bersikukuh. Ya adakah kebijaksanaan seandainya? Mungkin kontrakan saya berapa? Ya kan? Ya. Ya kalau bangunan berarti ada 3 bangunan, 4 bangunan. Kalau katakan satu bangunan 4 pintu, ada yang 3 pintu, ya kan? Berarti seperti apa sih? Pak Gubernur. Pak, Oh. kami Dedi Pak. Oh, Pak, siap. eta tong di stop Pak, itu pekerjaan provinsi Pak, udah di stop Pak, ya. Ini maksudnya gini Pak Gubernur, ini kan di beko supaya bisa lewat, supaya langsung disiapin mobil Pak. Itu. Ya itu mah kades aja yang nyiapin mobil, saya kan tegur pengurus umum. Nanti besok diangkut Pak, Oh, karena hari sekarang Minggu. Siap, Besok siap, langsung siap. diangkut, Pak. Ya, siap itu. Sekarang suruh jalan dulu, jangan dihalangin ya Pak ya. Saya baik sama Bapak loh, nggak dibongkar rumahnya, Enggak. ya. Gitu. Ya, siap, siap. Ya, Ya, baik, sok Bapak, jalan. atuh. Ya, siap. Jalan. Ya. Nah ini udah mulai dilakukan pengerukan ya. Oh lihat, widih. Nah, dilakukan pengerukan ini ulang ya. Wow. Ini dia mereknya Caterpillar ya. Beko Caterpillar 304E 2 GR. Ini beko cicit ya. Tuh. Wow. Oh, tuh lihat guys. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini Bapak Ibu ya. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjutnya ya. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu saya selalu merezeki, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita bergeser di desa Purwadana di Kampung Gebluk guys ya. Nih lihat nih. Wow. Dibongkar ya pakai ekskavator kecil ya. Gubernur diwakilkan sama dua kameramennya. Nah nih Bapak Ibu tuh lihat. 1 meter mungkin ya. Wow. Ini kita Tadi aku kehujanan guys, sekarang hujannya udah berhenti ya, baru aja hujan guys. Nih ternyata di sini udah ada ekskavator ya, dari kapan nggak tahu guys, dari pagi mungkin ya. Tuh lihat, ini ya, tuh ini tempat jalan potong orang kerja harusnya nih guys. Nah ini, tuh lihat dari situ tuh ya. Ini yang dari Resinda guys ya, tuh. Ini cuma comberan gitu belok deh ya. Ekskavator kecil beraksi bang ya. Ini namanya ekskavator cucu bang. Agak gedean dikit kayak Bang Ramadan. Nah ini cucu. Kecil dia. Kampung Gebluk ini kemarin udah bersepakat kalau memang mau ada pembongkaran Bangli, ya kami juga nggak jadi masalah. Cuman mungkin segala apapun ada cumannya ya, karena kami ini mendirikan bangunan juga. Pertama dulu ada iming-iming dari PJT, karena PJT memberikan izin dulu untuk membuat bangunan apapun katanya. Nah dan kami tiap tahun juga bayar, ada ininya, ada pemasukannya untuk BUMN. Nah cuman
Yang saya pikirkan dan mereka pun sama mungkin memikirkan kemana saya harus pindah. Uang 10 juta tidak akan cukup untuk ngontrak, paling hanya untuk 3 bulan atau 1 tahun dan seterusnya kemana. Terus yang biasanya kerja di sini serabutan, kalau direlokasi tempatnya mereka itu tidak akan bisa bekerja lagi. Seandainya Bang Li, saya juga rela sih Pak. Cuman ada cuman nih Pak. Kalau Bang Li ini dibongkar, apakah cukup 10 juta, Pak? Apakah tidak lebih? Sedangkan kita membuat satu bangunan saja modalnya sampai 300 juta. Satu bangunan, 2 bangunan sampai 500 juta. Dan uangnya dari mana? Dari pinjam ke Bukopin, pinjam ke BJB, dan yang lain juga sama. Bukan saya aja, ternyata kata si bapak yang ada 16 kontrakan juga sama. Kalau seandainya bangunan saya ini, bangunan masyarakat Geblug ini dibongkar ya, saya ingin dengan Resinda juga dibongkar ya. Kalau Resinda tidak bisa dibongkar. Kenapa kalau punya saya harus dibongkar sedangkan Resinda tidak bisa dibongkar? Kami rakyat kecil Pak, bukan rakyat besar. Resinda bisa bayar miliaran. Kenapa saya yang udah siap bayar ngontrak per bulannya berapa, kalau tahunannya berapa, tolong dipikirkan juga. Kan BUMN, kalau namanya badan usaha itu ya harus ada pemasukan seperti itu Pak. Udah mungkin dari saya, unek-unek saya, hasil dari rempukan dengan ibu-ibu di sini seperti itu. Terima kasih, seandainya diterima dijadikan bahan pertimbangan. Pak, gimana Pak harapan tentang program ini Pak? Berkaitan dengan program pembongkaran bangunan liar yang berlokasi di Kampung Geblug, RT 15. Sukamakmur, Wadas, Marga Kaya. Sukamakmur, Wadas, dan Marga Kaya. Tapi kebetulan saya kan tidak tahu sampai sana. Ya. Yang saya tahu ada di daerah saya. Memang mereka semuanya berada di aliran sungai Pasir Panggang atau tanah PJT. Harapan kami adalah begini, paling sebagian yang tinggal di tempat yang akan digusur itu kebetulan orang yang dalam keadaan tidak punya, maaf dalam tanda kutip, prasejahtera lah. Salah satunya ada yang sudah sepuh, janda tua yang memang sakit lagi. Bukan gak masalah digusur atau tidaknya, hanya setelah digusur itu apa yang terjadi, mungkin itu Pak. Jadi mungkin ada harapan dari sebagian mereka untuk bisa dibantu relokasi, karena memang mereka sama sekali tidak punya tanah milik pribadi. Itu aja, karena semuanya udah sepakat, semuanya udah sepaham, dan semuanya udah mengerti bahwa memang ini hak negara dikembalikan kepada negara, dan itu memang benar seperti itu adanya. Seandainya memang ada kebijaksanaan, ya ditambah kebijaksanaan dengan kebijaksanaan relokasi untuk orang-orang atau yang tidak punya tanah milik sama sekali. Kalau yang punya tanah milik kan bisa bergeser Pak ke tanah milik. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Terus itu, terima Pak, kasih. Mungkin ada yang komen dan lain sebagainya, nanti enak aja tinggal di tanah negara pindah ganti. Bukan begitu. Ini kan kewajiban negara untuk ngurus rakyat. Kan anak terlantar dan itu secara undang-undang kan dibiayai negara kan gitu. Atau diurus negara, intinya gitu. Seperti itu ya. Mungkin itu aja mungkin saya mah. Bagi orang-orang tertentu. Saya Asep Pak. Asep, warga sini. Warga sini asli. Pengurus atau Kampung Geblug? Saya bukan pengurus, saya salah satu korban terdampak sebetulnya. Cuman saya nggak begitu ini karena saya masih punya tanah pribadi dan saya cuma sedikit, paling terdampaknya keserempet saja Pak. Tidak kebongkar, kebongkar cuma keserempet gitulah. Karena mepet di pinggiran tanah yang pinggiran gitu. Relokasi saya justru menginginkan ada relokasi, kasihan bagi yang tidak punya tanah, intinya gitu. Ya harus mau kemana mereka kan gitu, intinya gitu. Bapak. Udah kan dia cepatnya. Kalau ngelenyap, Tuh kan karunya diteleponku Bapak. Bapak. Pak Arifin yang Purnawan itu stop pekerjaan, ada apa? Tadi guys ngobrol di
Tah sampaikan tah. Sok Jadi ngobrol. kia, kenapa ini tidak dulu disediakan? Tadi jeung ibu udah ngobrol. Buang we ka dieu kan saya kabeh da saya rek bangun. Kang nanti kalau udah depan nanti pojok dulu. Kalau udah ini saya nanti lagi koordinasi dengan SDA untuk sediakan pengangkut. Gitu Kang. Jadi jeung ibu cuk ibu buang ka dieu kabeh cenah urang teu kudu ngaruh. itu Kebetulan abdi tos kan padawan enak teh tilu ngontrol itu nu pasca itu pasca naon teh pasca pintu kan ku saya ge diberesan enak terus dia di bobojong keur naon keur ngagawean dia jadi bolak-balik dahar sakedeung ka karek ngalenyap ditelepon ku bapak langsung gitu mungkin mau klarifikasi ini Pak Arifin. sok atuh sok mangga. Iya kan tadi sementara dihentikan dulu karena apa itu belum diangkut. Maksud saya itu belum ada persiapan untuk diangkut ke kendaraan. Takutnya saya keluar itu nggak bisa keluar. Nah akhirnya Pak Lurah datang udah nyiapin pada saat nanti keluar pas di rumah itu mau dilewat dulu. Siap mobil udah disiapin. Udah nyiapin mobil. Itu saya nggak dengar dari Pak Lurah gitu. Itu ke istri saya. Makanya saya nggak tahu. Gitu. Bukan diberhentiin. Bukan berarti Bapak ngelarang ngeberhentiin gitu, Iya, ya. bukan. Itu tanah itu sebenarnya segera diangkut nanti apabila udah depan rumah. Gitu. Iya. Bukan ngelarang digali. Gitu. Jadi yang di sini mah clear kan Bu Ibu balik diadak tadi. Nah, nanti yang di depan sana buang ke tempat kosong. Nah. Selanjutnya mah diangkut gitu, Bu. Itu tadi kan si Ibu tadi si udah ngobrol dengan saya kalau Nu jelas. Mulai hayang diangkut di mana taneuhna. Gitu, heeh. ya udah. Ya iya kan dibawakan itu kan gitu. Pasti iya kan. Hah? Pasti iya. Heeh. Ini kan kebuang itu juga kebanyakan kasihan itu kalau itu nggak kebuang. Berarti itu ge kudu diangkut rek gitulah. Ya. Heeh. Kang. diangkut-angkut teh sampai Jadi henteu tulus gitu ku Ibu. Namun gitu memeureun tadi telepon SDA. Kecil gini ya. Masih gede gini nih awalnya nih. Oh, Segede garis. gede garza. Kacau. Ini katanya yang buat resin. Kena. Aduh, kena aku. Comberan. Kena comberan juga aku. Wih, lagi terus. Wididiu. Bukan wadidaw guys, wididiu. Oh. Ini kamera apa nih sekecil ini guys? Tengok tuh guys, kamera. Kecil banget gitu kameranya guys. Wah, ajar terus. Mau dilebarkan. Kalinya bawa jengkol guys. Nah, kalinya bawa jengkol ya. Kalinya yang mau jengkol kan. Jadi mulutnya bawa jengkol bang. Yang pipisnya mau jengkol. Tuh di beton tuh ya. Oh diangkat guys, diangkat. Nah ini kontrakan yang punya ini ya. Pada tempat yang kontrakan ini. Wow. Widih nyemprot guys. Bu, namanya siapa? Saya namanya Teh Ayah, Warga? warga Kampung Gebluk, Desa Purwadana, RT 15 RW 08. Ibu gimana Bu? Apa tentang relokasi program Pak Gubernur di sini? Kita menerima Pak, cuma ada cumanya. Gimana? Kedepannya itu kita dikemanain gitu ibaratnya. Kalaupun kita dapat kompensasi, katanya ini mah masih katanya ya, 10 juta. Sedangkan itu yang 10 juta itu kan tidak buat untuk seumur hidup. Terus kita mau dikemanain, ditempatin di mana gitu. Kita mah paling seperti itu aja sih Pak permintaannya. Harapannya? Iya, jangka harapannya. panjang lah. Iya, jangka panjang kita mintanya. Ya kalaupun dikasih dulu kompensasi berarti kita kan nyari kontrakan. Sedangkan kontrakan itu kan
masuk orang, masuk barang, masuk duit. Seperti itu kan. Makanya kita mintanya bagaimana ke depannya sesudah uang itu habis atau baru setengah lagi gitu. Kita mau dikemanain, di daerah mana disimpannya, mau ditempatin rumah lagi, enggak gitu Pak. Tapi setuju atau enggak Bu buat normalisasi sungai biar nggak banjir lagi di sini? Kita setuju. Sebabnya kita kan kebanjiran juga waktu tahun 2010 doang Pak. Di sini itu. Karena kan termasuk alirannya ya? Iya, kita termasuk alirannya, kita yang terdampak di sini. Katanya mau dibongkar, mau dibikin aliran sungai. Kita tidak menolak, cuma ke depannya kita mau dikemanain. Kan kita mah di sini bukan dikontrak-kontrakin tempatnya. Iya. Bukan dibuat bangunan buat jual beli ibaratnya kan, disewa-sewakan, bukan. Kita ditempatin. Jadi kita minta kepada Pak Gubernur, Bapak KDM, minta ditempatin lagi di mana sebelum tempatnya selesai rampung. Kita mau dikasih kompensasi enggak gitu kan. Soalnya kan kontrakan juga harus dibayar Bapak. Terus yang ketiga Selamanya. Yang ketiga itu enggak selamanya kita kan ngontrak juga. Terus iya, kita mintanya sebelum pembongkaran kita minta kompensasi dulu kepada Pak Gubernur yang terhormat. Seperti itu sih dari saya, Pak. Ada lagi mau disampaikan Ibu? Silakan sama Ibu. Nah, intinya mah sama ya. Kita nggak menolak ya programnya Bapak Aing KDM. Kita nggak menolak, cuma seperti itu aja sih. Lagi di mana gitu. Minta itu Pak Gubernur teh. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ibu, Pak. Wih, terangkat tuh, terangkat. Ada pipa dia pembuangannya, paralon. Wih, di kaki tambah guys. Wow. Suasananya seperti ini guys. Sedap. Wow, patah tuh pipa paralonnya. Wow. Ma, namanya siapa, Mak? Ibu Engkas Dari Kampung Geblug. Kampung Geblug. Ya, Ma, rumahnya terdampak relokasi atau kena gusur. kena gusur Pak. Jalur termasuk jalur sungai irigasi ya? Iya. Gimana Mak tuh? Ya, Mama begini aja Pak, minta rumah lagi lah. Nggak punya Minta rumah rumah, lagi. ya nggak punya rumah, itu nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Nggak punya tanah saat itu Hari di sini sekali. Mama bikin awalnya? bikin awal 2010. 2010. Ya. Emang tapi suratan ya Mak? Pengennya Mak kumaha? Itu Pak, tapi minta ini tempat tinggal lagi Pak. Minta tempat tinggal Ya. lagi. Tapi intinya mah setuju tentang Setuju, program ya. Pak Gubernur. Iya. Harapannya kumaha? Ya udah gitu aja, minta rumah aja, saya mah minta rumahnya, duitnya buat Minta dipindahin. Iya, minta pindahin. Minta ada lagi pengganti rumah barunya gitu. Iya, iya.
Yang sesuai lah seperti yang rumah Mas sekarang gitu. Iya, iya. Tinggal di sini sendiri, Mak? Dua sama Berdua? suami ya. Sama suami. Iya. Kerjaan? Ya jualan nasi uduk pagi, Pak. Jualan nasi uduk. Iya, Iya. kalau pagi doang. Suka kebanjiran daerah sini nggak? Ya pernah sih Pernah. 2021. Jarang sini mah buka Iya. yang parah mah. Intinya mendukung atau menolak program Pak Gubernur? Mendukung, Pak. Mendukung ya, intinya Iya. setuju ya. Yang penting Iya. ada kompensasi. Iya gitu, Pak. Iya, Ah. heeh. Iya. Iya. Terima kasih, Ma ya. Iya, iya, Pak, ya. Termohon. Wow. Wow. Tuh. Ini paling ada lebarnya cuma berapa ya? Nggak sampai semeter nih. 1 meter nih, Bang. Nggak sampai, Bang. Hah? Sampai, Bang. Oh, Sampai 1 meter ini. berarti kita pendek kali, Bang, kalau gitu, Bang. Lah, 80 nggak nih, Bang? 80 tuh, Bang. Belum ada. Oh. Wih. Abang kalau mau belajar pakai beko yang segini aja, Bang. Iya. Nah, nggak usah yang gede. Belajar truk-truk rumah ya, Bang ya. Ah. Wih. Hampir mencerat. Wah. Dibuang ke sana, guys. Wih, kena, guys, kena. Oke, lanjut lagi. Mundur lagi. Nah, si Mamang ini mundur, guys. Iya. Nah, hei. Si Mamang ini siapa namanya? Nggak tahu kita, guys. Siapa namanya, Bang? Nggak tahu. Kenapa ya? Oh. Nah, tuh diangkat ya. Dikorek ya, dikoyak-koyak kan, dicabik-cabik, guys. Di apa lagi? Dikupas ya. Biji matanya dikupas, guys. Batu kali ya. Nah, dilebarkan lagi, guys. Nah, tuh. Nah. Awalnya sekecil ini, guys, ya, tuh lihat. Kecil kan tuh. Cuma sejengkal doang tuh, guys. Ya kan, sejengkal doang. Nah, sekarang dilebarkan lagi kurang lebih 1 meter ya, kurang lebih. Tapi taksiran aku antara 80-90 nih. Iya. Terima kasih. Iya. Ya. Ya, tuh. Naruh HP-nya sampai di semua. Wih, wah, terangkat, guys. Wow, senang. Wow, hitam, mulai hitam, guys, kayak pantat kuali. Wow, ngeri, guys. Wow. Iya. Mantap. Apa ini kontennya keruk-keruk lumpur gini ya kan? Tapi ada aja yang nonton ya. Emang mamaannya memang gabut, Mak. Ini nonton video kita ya, mama gabut nih. Mama bapak gabut. Mulai rapikan, guys. Nah, ini sekarang posisinya di ini, guys. Di bangunan yang tingkat ini ya tuh. Miliknya mantan BIN ya.